kecermatan menjawab. Baca dengan teliti setiap pilihan jawaban sebelum memutuskan. Of course, karena tadi dibilang sukanya datang terlambat, kemudian waktunya udah selesai, audio udah selesai diputar, otomatis waktunya juga semakin sedikit, kemudian asal-asalan jawab itu sama sekali nggak teliti. Ya, when the schedule is ready enough, kalau schedule-nya sudah ditentukan, kelas A jam sekian di ruangan sekian, maka at least 30 minutes before the class, 30 minutes before the test begin, teman-teman itu sudah ready. Sebelum 30 menit sebelum tes itu dimulai, 30 menit itu sudah harus ready. Biar kamu juga nggak kupu, kamu juga sudah well prepare gitu. Teman-teman harus bisa seperti itu, harus bisa memanage dirinya dengan baik, memanage waktunya dengan baik. Next, kunci sukses dalam reading comprehension. Nah, ini tadi teman-teman literally sepakat ya bahwa reading itu yang paling mudah. Ternyata nggak selalu seperti itu. Ada kalanya dalam beberapa jenis tes TOEFL itu readingnya susah karena tes itu kan terdiri dari beberapa steps ya. What I mean here is ada yang for beginner, ada for intermediate, ada for yang sudah expert gitu. Jadi tentu readingnya juga menyesuaikan. Jadi strategi dalam mengerjakan reading, baca dengan cepat untuk memahami ide utama, lalu baca lagi secara rinci. Jadi ini nanti ada tipsnya. Kita belajar banyak terkait dengan reading. Bagaimana cara membaca cepat. Lumis kalau membacanya dengan cepat, bagaimana kita bisa memahami. Nah, itu nanti ada tipsnya, teman-teman. Pengerjaan soal, jawab pertanyaan berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks. Nah, kalau Bu Fatin bertanya, kira-kira saat mengerjakan reading, itu yang mana yang harus dibaca terlebih dahulu? Soalnya kah atau teksnya? Anyone can answer? Kalau teman-teman mengerjakan reading, mana yang Ya, dibaca tuh readingnya, soalnya? soalnya. Iya, Soalnya. soalnya. Oh, ini link apa? Ada yang bilang linknya belum muncul tadi? Miss, permisi linknya di saya belum muncul. Link apa, Noven? Tadi ya? Sudah, Miss. Oh, sudah, oke. Iya, jadi soalnya dulu benar sekali. Biar kita nggak bolak-balik membaca sehingga membuang-buang waktu kita, maka soalnya dibaca dulu, baru kita cari jawaban di dalam reading. Ini bukan waktunya kamu benar-benar detail, membaca detail secara keseluruhan from the first word till the end, dari kata pertama hingga terakhir, bukan waktunya lagi ya teman-teman ya, karena kita berpacu dengan waktu. As you know before, bahwa 120 menit mengerjakan 140 soal. Nah, kalau ada yang selesai 30 menit sebelumnya itu perlu dicurigai juga gimana cara ngerjakannya gitu ya. Identifikasi informasi, temukan informasi penting, kemudian baru dijawab. Tapi tetap soalnya terlebih dahulu yang dibaca. Nah, latihan efektif untuk meningkatkan vocabulary. Hmm, eh, hal ini disukai atau tidak bahwa kosakata dalam bahasa Inggris saat kita mengerjakan tes TOEFL itu sangat penting. Kalau kita lack of vocabulary knowledge, kalau kita sedikit sekali knowledge terkait dengan vocabularies, tentu itu akan mengganggu kita. We know nothing. Jadi benar-benar kayak, aduh apa ya yang harus dilakukan, vocabulariesnya cuma sedikit yang diketahui. Padahal kalau dalam tes TOEFL itu kan academic purpose ya. Kalau academic purpose itu berbeda dengan saat kita membaca novel ataupun cerita pendek ataupun Disney Princess yang teman-teman seringkali tonton di movie-movie itu tentu berbeda. Nah, bagaimana cara kita secara efektif untuk meningkatkan vocabularies? Buku teks, teman-teman, yang pertama. Pelajari kata-kata umum yang seringkali muncul dalam bacaan akademik. You know, banyak sekali buku-buku TOEFL yang diperjualbelikan ya, dan itu akan sangat amat membantu kalau sudah terbiasa. Sama seperti saat teman-teman mengerjakan matematika. Kalau rumusnya udah sering kali dikerjakan, ketika mendapatkan soal yang dengan harus rumus seperti itu, pasti akan lebih lancar lagi, sama seperti halnya tersebut. Kartu kata. Buatlah kartu kata untuk menghafalkan dan memahami makna kata-kata baru. Kemudian podcast atau audio. Kalau sampean sering kali, saya yakin nih,
Gen Z seperti teman-teman semuanya pasti melek yang namanya teknologi. Kemudian sudah punya banyak sekali sosial media from TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, and others. Nah, biar sosial medianya lebih bermakna lagi, selain menonton apa itu namanya seringkali nonton apa kalau Ramadan ini mungkin seringnya nonton ngaji ya, ngaji ayat Al-Qur'an. Nah, bisa jadi cari podcast-podcast atau sesuatu yang berkaitan dengan English. Jadi itu akan membantu teman-teman semua. Harapannya yang FYP itu yang berbau akademik, bukan hanya yang berbau gosip atau apa ya, yang FYP mukbang. Kurang-kurangin ya mukbangnya karena masa Ramadan gitu. Kalau ini esai nggak perlu ya, karena dalam tes TOEFL tidak ada esai. C, manajemen waktu selama ujian. Karena adanya 120 menit, kemudian teman-teman mengerjakan listening, structure and written expression, dan juga reading, teman-teman harus tahu betul kira-kira untuk listening itu around 40 minutes. Kalau listening itu around 40 minutes. Listening selesai diputar, teman-teman sudah nggak boleh lagi otak-atik listeningnya. Langsung go on to structure and written expression. Karena kalau kamu listeningnya masih di otak-atik, waktunya bakalan sempit banget. Structure and written expression dikerjakan dari yang termudah hingga yang tersusah. Kemudian reading. Harapannya reading teman-teman masih punya banyak waktu. As you know, kalau reading ini paling mudah, dianggap paling mudah, maka harusnya waktunya banyak sehingga kita bisa teliti. Kalau writing sudah tidak ya. Kesimpulan dan rencana aksi. Yang pertama, ringkasan strategi. Strategi yang tadi kamu harus taking a note. Taking a note apa sih yang harus dilakukan selama menghadapi tes TOEFL. Pelajari dan praktekkan strategi yang telah dipelajari untuk meningkatkan kemampuan TOEFL. Yang kedua adalah rencana latihan. Jangan hanya datang di kelas kemudian, oke, Miss Fatin suruh ngerjain page ini, ya udah kerjain page ini doang. Yang lain enggak. Jadi enggak gitu ya. Teman-teman harus punya timeline tersendiri. Ini 14 pertemuan IEC, setelah itu adalah EPT. Jadi dalam tengah-tengah itu kamu harus punya rencana latihan tersendiri untuk selalu mengasah keterampilan kamu. Yang ketiga, you have to motivate yourself, memotivasi diri sendiri. Pertahankan semangat dan kepercayaan diri dalam menghadapi tes TOEFL. Jangan underestimate, harus tetap percaya diri, oke? Okay? Dan tadi, bismillah saya mendapatkan nilai 500, 550, or 600. Believe in Allah. Oke, okay. TOEFL test. Paper based test TOEFL. Jadi teman-teman EPT 1 dan EPT 2 itu kan PBT, paper based test. Teman-teman harus nulis di atas kertas kan. Nah, nanti ada kalanya saat mengikuti EPT perbaikan itu adalah computer based test pakai CBT. Jadi nanti dilakukannya secara insya Allah secara online. Tapi kalau EPT 2 itu tetap secara offline menggunakan paper. Jadi di sini lihat listening comprehension itu ada 3 part. Part A, B, C. Part A-nya ada 30 questions. Ada 30 pertanyaan. Dalam 30 pertanyaan ini adalah dialog singkat, teman-teman. Yang kedua, part B, ada sekitar 8 questions. Dalam 8 questions ini adalah jenis daripada dialog juga, tetapi dialognya lebih panjang daripada part A. Part A dialognya singkat, part B dialognya lebih panjang, 8 pertanyaan saja. Dan part C adalah 12 pertanyaan. 12 pertanyaan ini jenisnya adalah ceramah atau story. Jadi ada satu orang yang monolog, bercerita, atau memberikan sebuah penceramahan. Kemudian teman-teman diminta untuk mendengarkan dengan seksama dan diikuti dengan beberapa pertanyaan. Jadi kalau Bu Fatin diberi pilihan, Miss, kira-kira yang paling mudah yang mana from part A, B, C? Of course, the answer is part A. Jadi teman-teman, kalau sampean bisa menjawab dengan sempurna part A, 30 pertanyaan saja, itu akan sangat membuat nilainya sampean lebih bagus. Berarti 8 question dan 12 question selanjutnya, even you just mengerjakan asal-asalan, itu sudah dibantu nih dengan 30 pertanyaan.
Mas Fatin, apakah pertanyaan yang kita jawab salah itu mengurangi nilai? Jawabannya adalah tidak. Jadi berbeda dengan saat teman-teman ikut olimpiade ya. Kalau olimpiade jawaban salah dikurangi gitu kan. Kalau untuk TOEFL jawaban salah tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah jawaban benar. Namun saat kamu nggak tahu jawabannya apa, tetap harus diisi. Siapa tahu di sana ada doa kita yang mustajab. Jadi jawabannya benar, asal-asalan pun jawabannya benar gitu. Ya, lanjut. Structure and written expression. Dalam structure and written expression, as I said before, bahwa di sini kita punya dua part. Yang pertama adalah part A dengan 15 questions, 15 pertanyaan, yang mana teman-teman itu diminta untuk menjawab kalimat yang rumpang. Titik-titik, bla bla bla. Sorry, ada sebuah kalimat, kemudian ada yang rumpang. Jawabannya apa kira-kira untuk melengkapi kalimat yang rumpang itu? A, B, C, or D. Dengan 15 pertanyaan doang. Kemudian yang part B itu 25 questions dari nomor 16 sampai nomor 40. Relatif lebih banyak ya. Namun part B ini kalau kita tahu betul terkait dengan grammar, kapan harus salah, kapan harus benar, itu akan sangat mudah. Bagi kami, structure and written expression itu paling mudah. Karena kita tinggal lihat doang. Kita tinggal lihat doang. Kalau reading itu sebenarnya mudah, cuman yang melelahkan adalah membaca ya. Kalau apalagi kalau teksnya kecil-kecil. Nah, reading comprehension ada berapa Bu Fatin? 50 questions, 50 pertanyaan. Nah, bayangin ya, bayangin listeningnya sudah 50 soal. Kemudian structure-nya 40 soal. 90 soal udah kita jawab, baru kemudian reading. You know what? Kalau kita nggak gampang memanage diri kita, nggak ngantuk, itu reading pasti akan sangat membantu karena 50 pertanyaan itu tadi. Tapi kalau teman-teman malamnya begadang, siangnya ikut tes TOEFL, ngantuk, ya udah otomatis nilainya pasti jelek karena nggak fokus. Nah, dalam kategori listening comprehension ini ada part A, B, C. As I said before, bahwa part A itu short conversation. Identify the speaker, recognize language function, and also focus on conversational patterns. Yang part B itu longer conversation. Sedangkan part C adalah talk. Kemudian structure-nya yang part A sentence completion, yang part B error identification. Kenapa dikatakan error identification? Karena kita mencari yang salah, yang kurang tepat. Kemudian pada reading comprehension, ini pasti jelas. Jelas banget yang bakalan keluar itu yang kayak gini. Yang pertama, main idea. Kamu diminta untuk mencari kira-kira ide pokok dalam sebuah paragraf itu apa. Kemudian inference. Inference itu draw logical inference, make accurate prediction. Kita diminta untuk mencari jawaban. Dan ada specific information. Kita mencari detail informasi ada di dalam teks. Dan yang ketiga, yang keempat ada reference, identify the reference. Kayak gimana Miss reference itu? Reference itu kayak she dalam line kesekian, paragraf sekian itu kembali ke siapa? Atau he dalam line kesekian kembali ke siapa? Atau it itu kembali ke siapa? Dan ini yang paling menyenangkan ya, karena kita nggak perlu membaca detail. Kita cukup langsung mencari di line keberapa, paragraf keberapa, itnya kembali ke siapa gitu. Dan tentunya vocabularies. Teman-teman biasanya diminta untuk kira-kira vocabularies ini bagusnya diganti dengan kata apa atau yang ini maknanya apa, itu selalu. Dan biasanya vocabulariesnya itu yang jarang kali kita temui dalam daily activity kita. Jadi kita butuh menerka-nerka menginterpretasikan kira-kira artinya apa. Purposes of academic reading in TOEFL: reading to find information, basic comprehension, reading to learn, of course. How to succeed in reading section? Of course, read, read, and also read. Ini sama seperti ininya kita ya, ikro ya. Kita diminta untuk membaca, of course. Reading kalau nggak baca nggak bakalan sukses, of course ya. Maka kita harus membuat diri kita senyaman mungkin
untuk membaca. Caranya apa? Dimulai dari diri kita sendiri, yang awalnya kita sama sekali nggak pernah membaca, mulai sekarang coba deh baca satu paragraf news atau apapun dalam bahasa Inggris. Read in English regularly. Regularly di sini harapannya setiap hari kita harus ada membaca. Membaca dalam hal-hal yang mungkin mulai dari yang kita senangi dulu, membaca poem, puisi, atau membaca short story, or any others. Focus on academic text from university. Apalagi kalau ada academic text from university, sesuai dengan program studinya masing-masing, referensinya biasanya ada yang pakai bahasa Inggris dong. Nah, itu dimanfaatkan. Textbook or other materials. Do not stick to one or two topics that you are interested in. Tapi kalau sudah mulai terbiasa membaca, jangan hanya terfokus pada satu topik yang kamu benar-benar sukai. Go on to the next topic agar knowledge kita bertambah. Structure your reading. Maksudnya apa, Miss? Structure your reading? Berarti harus dimulai dari yang terendah, yang terbiasa, yang kecil sedikit, hingga yang terbanyak. Most passages in TOEFL IBT, IBT itu Internet Business Test ya, try to explain, resolve, convince. To-do list. Find the purpose of the passage. Penting banget kita tahu apa sih maksud daripada teks tersebut. Guys, if you remember bahwa teks itu ada berbagai macam jenis. Yang pertama, kita tahu ada teks deskriptif, teks naratif, teks prosedur, explanation, and others. Banyak sekali. Nah, masing-masing daripada jenis teks itu biasanya punya purpose or aim. Ada maksudnya, ngapain dituliskan jenis teks deskriptif, ngapain dituliskan jenis teks naratif. Kalau teks naratif jelas ya, biasanya kalau kita ingat masa-masa zaman SMA, kita akan diminta guru kita untuk mencari tahu what is the purpose of the text from the narrative text. Jawabannya pasti to entertain the readers, untuk membuat orang lain itu merasa entertaining. Tapi hal tersebut nggak bakalan kita jumpai dalam academic purposes seperti dalam tes TOEFL. Nah ini, increase your vocabulary, make flashcards. Dalam satu minggu ini saya mau hafalan berapa banyak vocabularies ya. Gitu. Take notes. Learn how to skim and scan the text. Skimming dan scanning nanti juga kita bahas. Apa sih metode scanning dan juga skimming itu? Kalau dalam reading text, kita tahu ada istilah scanning dan juga skimming. Yang mana kita harus membaca cepat untuk mencari sesuatu dengan tepat. Membaca cepat untuk mencari sesuatu dengan tepat. Atau mencari informasi dengan tepat. Oke. Read after skimming, try to guess the meaning of unfamiliar word in the passage. Tadi dikatakan bahwasanya kalau nggak tahu vocabularies-nya gimana, Miss? Teman-teman harus diminta untuk menerka-nerka, guessing. Kira-kira artinya apa ya? Oke, saya tahu kira-kira seperti ini. Dalam sebuah kalimat tentu nggak mungkin nggak ada satupun yang kamu nggak tahu artinya. Pasti dalam satu kalimat itu kamu tahu artinya dan ada beberapa yang nggak tahu artinya. You have to guess. Highlight some of the pronouns seperti kata him, he, they, them, dan yang lain sebagainya. Practice making general inferences and also conclusion. Setelah kamu membaca harus concluding. Kira-kira kesimpulannya apa? And learn to organize the data presented in the passage in the chart and tables. Next, you have to relax yourself. Don't be stressed too much. Jangan sampai saat mengerjakan tes TOEFL, aduh karena tes ini jadinya stres banget. Ada tipikal orang yang seperti itu. Mungkin sebagian besar yang take it easy, ya udah deh nggak lulus ya nggak lulus aja. Ada yang seperti itu mungkin. Tetapi tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada beberapa tipikal orang yang kalau menghadapi tes, entah itu tes TOEFL ataupun tes jenis lainnya, itu tiba-tiba terserang anxiety disorder gitu loh, kayak tiba-tiba pengen ke kamar mandi ke belakang karena saking saking apa ya, saking nervousnya gitu. Ada yang tipikal yang seperti itu. So make sure you can relax yourself.
agar bisa membaca segala sesuatunya dengan jernih. Be fast but try to avoid thinking about the clock. Kamu bisa bekerja dengan cepat, tetapi nggak terlalu memikirkan ini waktunya sudah sejauh mana ya. Make sure kamu ada jam tangan ya teman-teman, karena kita nggak bisa akses handphone. Kita nggak bisa akses handphone. Concentrate on what you read and what exactly the questions asked for. Konsentrasi betul terkait dengan teksnya, sesuai dengan pertanyaan yang ada. Take a guess. Harus mencoba untuk menerka-nerka. Stop thinking about reading. When your section time is over, di sini dikatakan kalau jamnya sudah habis, stop thinking about the reading section. Prepare for the listening section. If you have not done well in the reading, you may compensate it with the next components. So stop thinking about the reading. Jadi kalau waktunya habis, diusahakan sebisa mungkin semuanya tetap dijawab dengan sempurna. Guys, general strategies for reading itu kita menggunakan SQ3R. SQ3R ini adalah salah satu method dalam reading text. Di starting form S-nya adalah survey, kemudian Q-nya adalah question, dan we have 3R. R yang pertama recall, R yang kedua stand for recite, R yang ketiga stands for review. SQ3R. Survey, question, recall, recite, and also review. Kalau teman-teman punya waktu lebih, bahwa kamu harus review ulang pertanyaan-pertanyaan yang sudah kamu jawab. Skimming, itu penting banget. Skimming adalah general idea what an article. Skimming itu membaca cepat seperti halnya scanning tadi ya. Ini nanti kita bahas secara menyeluruh dalam kategori reading. Okay, guys, do you have any questions related to the TOEFL test? Ini adalah cuma pengenalan dasar terkait dengan tes TOEFL. Kita masih punya banyak waktu, 13 pertemuan lagi. Nanti kita akan bagi pertemuan yang pertama tentang, for example, reading, kemudian pertemuan kedua tentang structure, pertemuan ketiga tentang listening, atau kita bolak-balik structure dulu, baru yang lainnya pasti kita sesuaikan ya. Nah, dalam 13 pertemuan itu nanti, harapannya teman-teman itu benar-benar go to the class and you know what you do. Datang ke kelas bukan hanya soal oke ngisi absen enggak, tapi harus tetap taking a note. Apa sih yang harus dipelajari saat mengerjakan tes TOEFL? You know, dalam tes TOEFL ini nanti teman-teman bisa apply untuk beasiswa, apply untuk S2, apply dalam kategori perusahaan dengan adanya kemampuan berbahasa Inggris. Bukan sesuatu yang baru lagi ya, apalagi kalau kita ingin study abroad atau working abroad, bekerja di luar negeri atau belajar di luar negeri, pasti selalu diminta tes kemampuan berbahasa. Jadi mungkin di sini ada intensive English class yang kalau kamu ambil di tempat lain itu costnya lumayan untuk tes maupun untuk kursus itu costnya lumayan. Jadi manfaatkan dengan baik. Saya mohon kerjasamanya selama 14 pertemuan untuk bisa bekerja sama dengan baik, kita belajar dengan baik, kita coba untuk paham soal TOEFL agar nantinya teman-teman semua mendapatkan grade yang diinginkan. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Enough? Saya minta seluruh kelas, masih kelas, harap mencatatkan yang tidak hadir ya, yang tidak hadir hari siapa yang dikirimkan Bupati, karena apa yang baru saya kasih sekarang untuk referensi. Ini nanti saya share di grup biar bisa dibaca teman-teman ya. Oke guys,
Kalau tidak ada pertanyaan, kita teruskan kelas pada hari ini dan kita berjumpa lagi next meeting on the same day ya, hari Ahad juga tanggal 23. Tanggal 23 adalah satu kelas terakhir untuk di bulan Ramadan. Setelah itu kita tatap muka. Oh iya, Mbak Tutus dan teman-teman dari kelas apa itu namanya? Kelas gabungan, jangan lupa mencari kelas ya. Mencari kelas yang bukan mencari kelas, mencari jadwal yang sesuai. D3 pidana, S1 pidana, fisioterapi dan ekonomi syariah. Harap mencari jadwal yang pas. Selain hari Rabu dan Kamis, karena Rabu dan Kamis sudah full berarti. Oke, kita akhiri dengan kafaratul majelis bersama teman-teman semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selesaikan kelas pada hari ini. Guys, happy fasting. Semoga puasanya lancar dan ibadah kita seluruhnya lancar. Amin ya rabbil alamin. Sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Thank you, Miss.